Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Natasha Labaso dengan NIM A50125201117. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Oman Sasehana. Terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak umurnya sekarang berapa? 52 tahun. Pendidikan terakhir? Remaja. Sebetulnya kalau dalam itu SMA cuma ya, cuman yang saya pakai selama ini cuma pendidikan SMA. Sekarang pekerjaan Bapak yang boleh tahu? Saya PNS. PNS? Kita masuk ke wawancara itu saja Bapak. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Dia karena sekarang ini kan di era globalisasi ini, dia itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Antaranya misalnya dengan adanya teknologi yang begitu canggih, maka kita perlu adanya satu pendidikan. Tanpa ada pendidikan kita akan ketinggalan informasi. Salah satunya misalnya ada yang sekarang ini program-program yang dilakukan oleh gubernur, misalnya survei cerdas. Yang survei cerdas itu kan hanya kita dapatkan melalui aplikasi. Tapi kalau kita tidak tahu tentang menggunakan aplikasi, maka kita ketinggalan informasi. Makanya perlu pendidikan. Seperti itu hanya sebuah contoh ya. Kemudian kalau kita tidak mengikuti, tidak punya pendidikan, maka mental kita itu akan semakin rusak. Bobrok dia, maafin kalau saya mau bobrok seperti itu. Karena hanya dengan adanya pendidikan, maka moral manusia itu dia berubah. Iman, takwanya itu berubah. Semua diperlukan itu adalah melalui pendidikan, jenjang pendidikan. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur format, contohnya kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Kalau itu saya pernah saya mengikuti pendidikan kader bangsa, pernah mengikuti pendidikan pengamanan pimpinan, kemudian saya pernah kursus di berbagai macam ini. Misalnya saya kursus peternakan untuk pemuda. Ketika itu saya juga pernah ikut kursus saya pernah ikut kursus komputer dan masih banyak yang lain. Nah, dari situ apa yang Bapak dapat seperti motivasinya Bapak? Kalau untuk motivasi sangat banyak. Yang tadinya saya mungkin dengan adanya sekarang ini keterkaitan dengan tadi jawaban saya yang pertama, dengan adanya model globalisasi sekarang atau yang dikenal orang dengan zaman edan, ya dengan adanya saya ikut kursus seperti itu, misalnya kursus komputer. Kalau komputer itu kan include-nya juga adalah HP, ya kan? Include di HP dia situ. Dengan adanya saya mungkin dulu saya tempo dulu itu saya pernah ikut kursus komputer, maka sampai sekarang itu terbawa. Ya, seperti itu. Baik. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Ya, kalau informal dan formal, yang dampak yang sangat signifikan sekarang ini, ya, itu keseimbangan, ya, keseimbangan di usia saya sekarang ini sudah 52 tahun. Itu saya bisa mengimbangi dengan IQ-nya anak-anak sekarang, termasuk kamu, ya itu sudah saya bisa imbangi. Kalau sekarang ini kan
kalau kita ini dengan usia yang 52, di atas dari 50 itu kita punya IQ, kita punya ini sudah mulai menurun. Tapi dengan adanya seperti ini, kita ya orang-orang tua sudah bisa kita imbangi ini IQ atau kata kasarnya otak-otaknya anak-anak muda sekarang ini kan intinya bukan berarti kita kalah, tidak, tapi kan tinggal tergantung kita. Itu dia punya. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kalau untuk pendidikan itu dapat diterapkan, memang kita bisa terapkan setiap hari. Yang diantaranya itu pendidikan soal moral, ya kan? Kalau sekarang ini, itulah saya kembali lagi seperti tadi, dengan adanya teknologi yang begitu canggih, moralitas saya punya anak-anak itu, saya punya adik-adik yang sekarang ini itu bukan saya anggap tidak ada, tapi sekarang ada, tapi sudah sangat minim sekali. Misalnya seorang mahasiswa itu, tidak semua seorang mahasiswa itu tahu siapa dia punya dosen wali. Coba tanya siapa dosen walinya. Kalau di tingkat SMA, coba tanya siapa guru-guru yang pernah mengajar dengan dia, nama-namanya pasti dia terkenal. Kalau sekarang, kalau dulu dengan kita kenal tuh, kita kenal semua. Nah, dengan adanya seperti itu kan pendidikan moralitas itu, moral itu yang sangat iya. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Iya, tantangan itu di sekarang ini, generasi muda sekarang ini tantangannya itu sangat banyak. Ya, generasi muda sekarang ini sangat banyak. Di antaranya itu kembali ke tadi, moralitas yang dimiliki oleh generasi muda sekarang ini itu sudah sangat rendah sekali. Kenapa saya katakan rendah? Kalau dulu, saya kembali ke dulu ya, kalau dulu itu sesama kita, sesama yang tua, itu sangat menghargai yang adik sangat menghargai yang tua. Kalau sekarang tidak, orang yang adik kakak itu bentrok, hampir setiap hari bentrok. Bahkan yang sepupu juga itu yang lebih bentrok, sesama bentrok. Nah, itu kalau makanya saya selamanya kembali ke moralitas. Kita kan pernah jadi seorang aktivis tahun 98 itu kan begitu ya, makanya kita sekarang itu yang harus digenjot itu untuk generasi ke depan itu adalah moralitas ya, gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Ya, menurut Bapak? mengatasi tantangan tersebut itu melalui pendidikan ya. Tanpa pendidikan maka kita tidak akan bisa membaca tanda-tanda zaman ya. Tanda-tanda zaman itu seperti apa? Seperti teknologi yang begitu canggih ya. Misalnya HP ini kan berbeda-beda. Kalau HP yang saya gunakan ini cuma ini sangat rendah, tapi di sisi lain ada yang menggunakan yang misalnya iPhone, itu kan tinggi kan, dia punya sistemnya itu kan lebih tinggi daripada yang kita ya. Itu kira-kira seperti itu gitu. Selanjutnya Bapak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia saat ini? Ya, terkait dengan pendidikan, saya sangat bangga dengan adik-adik mahasiswa yang selamanya mengikuti perubahan ya kan? Selamanya mengikuti perubahan yang tidak luput dari sistem pendidikan kemoralan ya kan? Nah, karena alhamdulillah sekarang ini saya perhatikan dan saya lihat itu sudah semakin moralitas generasi ke depan itu, termasuk para mahasiswa maupun mahasiswi itu sudah mulai tumbuh kembali ya. Karena adanya
perubahan pendidikan atau kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir Bapak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Yang pertama, jaga diri. Kedua, selamanya kamu harus belajar. Jangan sampai dikalah sama teman-teman yang lain, dan tetap semangat untuk belajar. Belajar dan tetap selamanya kita harus berkuat untuk membaca. Apakah kita membaca membaca termanual maupun non manual itu. Terima kasih Bapak, wawancara cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak berhenti di bangku sekolah, tetapi berlangsung seumur hidup. Setiap pengalaman hidup adalah bagian dari proses belajar yang membentuk kepribadian dan moral seseorang. Pendidikan sepanjang hayat menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai agar manusia dapat hidup dengan bijak dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia.